Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Ramadana Putri dengan NIM 2310951008 dari kelas Statistika C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan hasil pengolahan data dari Tracer Study dari survei alumni Universitas Andalas tahun 2024. Nah, di sini em, yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat beberapa rumusan masalah yang saya rumuskan. Itu pertama, bagaimana profil lulusan Universitas Andalas tahun 2024 berdasarkan hasil Tracer Study. Dan lalu kedua, bagaimana hubungan antara IPK dan status pekerjaan alumni dari Tracer Study tersebut. Ketiga, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kecepatan memperoleh pekerjaan. Selanjutnya itu merupakan tujuan, yaitu pertama mengetahui sebaran status kerja alumni, menganalisis hubungan antara capaian akademik dan kesiapan kerja, serta ketiga itu memberikan rekomendasi peningkatan kurikulum dan kegiatan kampus untuk Universitas Andalas. Yang pertama itu pendekatan teoritis. Dasar teorinya di sini data diperoleh dari hasil Tracer Study UNAN 2024 dengan jumlah 87 responden yang dikumpulkan melalui kuesioner online, diolah menggunakan Excel untuk analisis deskriptif dan korelasinya. Tracer Study itu sendiri merupakan metode untuk melacak lulusan dan mengevaluasi relevansi pendidikan terhadap dunia kerja. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil lulusan dari hasil Tracer Study tersebut. Analisis korelasi sederhana ini menguji hubungan IPK dengan status pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa variabel utama, yaitu satu IPK dengan jenis data kuantitatif kontinu yang merupakan prestasi akademik. Yang kedua itu ada jenis kelamin dengan jenis data kualitatif, dan ada status kerja, itu juga jenis datanya kualitatif, dan waktu mendapat pekerjaan atau menunggu sampai dapat pekerjaan itu kuantitatif diskrit. Nah, di sini ada profil responden, itu dengan dari 87 responden itu ada 4,6% yang tidak menjawab tentang jenis kelaminnya, ada dan didapatkan bahwa 75,9%-nya merupakan laki-laki dan 19,5%-nya perempuan. Nah, dari data tersebut kita dapatkan, eh, kita olah, itu menjadi tabel frekuensi IPK. Nah, di sini dapat kita lihat distribusi IPK dari grafik histogram di bawah ini. Nah, dapat dilihat bahwa IPK dengan interval 3,6 sampai 3,69 itu merupakan memiliki frekuensi terbanyak. Dapat dilihat bahwa dalam histogramnya itu paling tinggi, dan dari data tabel frekuensi IPK ini juga didapatkan bahwa rata-rata IPK alumni itu sekitar 3,53. Selanjutnya itu adalah status saat ini. Yaitu merupakan status pekerjaan dari alumni Universitas Andalas pada tahun 2024. Dari grafik ini ditunjukkan bahwa sebagian besar responden saat ini bekerja full-time atau part-time, itu dalam persennya adalah 44,8% atau 39 orang dari 87 responden tadi, dan tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja itu sebesar 42,5%, dan sisanya itu ada wirausaha 5,7%, dan melanjutkan pendidikan ada 2,3%, dan belum memungkinkan untuk bekerja ada 1,1%, dan tidak menjawab itu 3,4%. Selanjutnya itu waktu tunggu kerja. Nah, pada grafik batang ini
dapat dilihat bahwa rata-rata waktu untuk mendapat kerjaan pertama adalah 4,11 bulan. Itu merupakan karena frekuensi atau tren paling banyak itu merupakan dari bulan 1 dan bulan 2. Dan 54,3% alumni mendapatkan kerja dalam 2 bulan pertama. Sementara 28,6-nya membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya itu adalah sektor pekerjaan. Pada sektor swasta menjadi pilihan utama alumni dengan presentasi 79,5%, hampir setengah dari total alumni yang sudah bekerja atau berwirausaha. Pada BUMN atau BUMD dan instansi pemerintah itu eh, dengan presentasi 6,8% dan 4,5%. Dan sektor wira swasta memiliki presentasi 9,1%. Selanjutnya, itu sebagian besar responden memiliki gaji di atas 5 juta rupiah. Itu pada 18 orang dari yang sudah bekerja dan dengan kelompok 3 sampai 5 juta rupiah itu ada 14 orang dan di bawah 3 juta ada 4 orang. Selanjutnya, hubungan IPK dengan status pekerjaan. Dapat dilihat di sini eh, pada tabel ini kita punya em, kita punya kategori IPK. Nah, pada kategori IPK ini dapat kita lihat bahwa yang sudah bekerja itu mempunyai IPK yang lebih, kebanyakan lebih dari 3,5 IPK-nya. Nah, jadi kategori IPK menengah ke atas itu memiliki jumlah alumni yang bekerja paling tinggi, yaitu 19 orang. Sementara IPK yang rendah, pada kategori rendah, pada 3,2, itu cenderung lebih banyak belum bekerja. Dapat dilihat pada tabel ini, 4 orang belum bekerja. Dan IPK yang menengah itu memiliki sebaran yang luas. Ada yang bekerja dan juga banyak yang belum bekerja. Ini dari sini kita dapat lihat bahwa I- IPK saja tidak cukup untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi ada faktor-faktor lain seperti pengalaman atau keterampilan. Selanjutnya itu hubungan IPK dengan waktu tunggu. Dapat dilihat bahwa dari data responden, waktu tunggu dengan frekuensi paling besar adalah pada bulan ke-1 dan kedua dengan IPK di atas 3,5. Sehingga dapat kita interpretasikan bahwa lulusan dengan IPK besar atau sama 3,5 itu cenderung menunggu kurang dari 4 bulan. Nah, kesimpulannya, itu profil responden sebagian besar alumni adalah laki-laki dengan IPK rata-rata 3,53. Status pekerjaan itu 44,8% alumni sudah bekerja, sementara 42,5%-nya belum bekerja. Waktu tunggu itu rata-rata menunggu untuk mendapat pekerjaan itu selama 4,11 bulan dengan 54,3% alumni mendapat kerja dalam 2 bulan pertama dari alumni yang sudah bekerja. Lalu sektor gaji, nah 79,5%-nya bekerja di sektor swasta dan sebagian besar berpenghasilan di atas 5 juta rupiah. Hubungan IPK dengan kerja ada kecenderungan positif antara IPK tinggi dengan status bekerja. Namun, pada IPK menengah, banyak yang belum bekerja menunjukkan IPK bukan satu-satunya faktor penentu. Solusi yang dapat saya beri pada Universitas Andalas adalah Universitas Andalas dan solusi yang dapat saya berikan kepada tunggu dulu. Solusi yang dapat saya berikan kepada Universitas Andalas dan teman-teman yang sedang menempuh pendidikan itu pertama, tingkatkan soft skill dan pengalaman praktis melalui magang dan kegiatan kampus, khususnya untuk lulusan IPK yang menengah. Yang kedua itu perbanyak pelatihan karir untuk mempercepat penyerapan lulusan ke dunia kerja. Yang ketiga itu pusat karir perlu lebih aktif menjembatani alumni dengan perusahaan swasta karena dapat kita lihat 79,5%-nya bekerja di sektor tersebut. Yang ketiga, keempat itu kurikulum perlu ditinjau ulang agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja, mengingat IPK tinggi saja tidak menjamin pekerjaan.
Sekian yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.